Kita nggak boleh beriman kepada Al-Quran lalu kita menyepelekan tidak beriman kepada Injil, tidak beriman kepada Taurat, nggak boleh. Kita harus yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tanda orang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan juga apa yang diturunkan sebelummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Saat ini kita masuk di ayat 111 dari surat Al-Baqarah di program kita One Day One Ayah. Kita akan mengupas, tapi sebelum itu kembali saya ingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk mendapatkannya melalui link yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung menghubungi kami. Atau ada pilihan lain, gunakan aplikasi Al-Quran Fuadi. Aplikasi Quran Fuadi silahkan ketik saja di Play Store Fuadi, maka akan langsung muncul Quran Al-Fuadi. Silahkan download dan manfaatkan mushaf Quran Al-Fuadi untuk dapat memahami makna Al-Quran lebih dalam, kata demi kata, dan juga analisa i'rabnya. Mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan berkata siapa mereka, lan yadkhula tidak akan masuk al-jannata pada surga illa man, kecuali siapa orang, karena yang ada siapa dia adalah hudan Yahudi au nasoro atau Nasrani. Tilka, bahwa pernyataan itu adalah amaniyuhum, angan-angan mereka. Qul, katakanlah siapa kamu Muhammad, hatu, tunjukkanlah siapa kalian burhanakum pada bukti kalian. In kuntum, jika ada siapa kalian adalah shodiqina, orang-orang yang benar. Baik, kita langsung terjemahkan. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia adalah Yahudi atau Nasrani. Itu, pernyataan itu adalah angan-angan mereka. Maka kamu Muhammad katakanlah, kalian tunjukkanlah bukti-bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Baik, kita lanjutkan untuk memaknai kata, memahami, menanalisakan kata demi kata untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam. Mari kita lanjutkan. Wa qalu, dan berkata siapa mereka. Wawu seperti biasa adalah huruf ataf. Hukumnya tentu kalimat huruf adalah mabni. Qalu ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Tentu dia fi'il madhi. Hukumnya apa? Mabni. Mabni apa? Mabni dhammah. Mengapa? Karena bersambung dengan wawu jamak. Ya, wawu jamaknya itu qalu. Berarti fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya berupa wawu jamak ini. Berarti wawu jamak ini adalah kalimat isim. Isimnya isim dhamir. Hukumnya adalah mabni. Kedudukannya dia adalah sebagai fa'il dari qalu itu ya. Fa'il i'rabnya rafa', rafa'nya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Dan mereka berkata, sebenarnya qala yaqulu itu memiliki maf'ul bih ya. Qala berkata, mengatakan apa? Itu membutuhkan maf'ul bih. Maka maf'ul bihnya mana? Ini semua perkataannya ini maf'ul bih. Namanya maqulul qaul, kalim atau perkataan yang diucapkan. Ini semua perkataan yang diucapkan inilah yang menjadi maf'ul bih, maqulul qaul, perkataan yang diucapkan. Nah, apa perkataannya? Seperti ini. Lan yadkhula. Lan ini kalimat huruf. Yang pertama dia huruf nafi, berarti menafikan, meniadakan makna dari kalimat setelahnya. Yang kedua, lan itu adalah huruf nasab, sehingga fi'il setelahnya i'rabnya harus nasab. Berarti kita masuk yadkhula itu adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari', hukumnya fi'il mudhari' mu'rab. Ya, kategorinya yadkhula tidak bersambung dengan apapun, berarti dia kita cek huruf akhirnya. Oh, huruf sahih, berarti kita katakan sahihul akhir. Kedudukannya kemasukan amil nasib.
berupa lan, ya, amil nasib berupa lan. Berarti i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya shahihul akhir dengan apa? Dengan fathah, la yadkhula. Nah, tidak akan masuk al jannata pada surga. Fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Nanti dulu, jangan buru-buru. Al jannata ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab. Kategorinya adalah isim mufrad. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya nasab. Nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah, yadkhulal jannata. Siapa yang dikatakan tidak akan masuk surga? Ilaman, kecuali orang. Illa ini kalimat huruf untuk mengecualikan. Tapi illanya di sini tidak beramal. Mengapa? Karena dia berada pada kalam nakis, kalam yang belum sempurna. Apa itu? Di sini ada fi'il, belum ada fa'ilnya. Fa'ilnya diletakkan setelah man, berarti ini illanya tidak beramal. Man langsung diposisikan sebagai fa'il. Ilaman, kecuali siapa? Orang, ya. Ilaman aco, kecuali lan yadkhula, tidak akan masuk al jannata pada surga. Siapa? Ilaman, kecuali orang, ya. Illa sudah kalimat huruf selesai. Man ini kalimat isim, isim mausul, hukumnya mabni, kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Yadkhula, lan yadkhula ilaman, ya. Fa'il i'rabnya harus rofa. Rofanya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Kana kalimat isim, kalimat isim, maaf, karena kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madi, hukumnya mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu jamak. Karena ini bukan fi'il madi yang biasa, dia adalah fi'il yang nakis, sehingga dia punya amal, nanti dia punya isim dan punya khobar. Nah, semoga masih ingat semua. Isimnya karena i'rabnya harus rofa seperti fa'il, khobarnya karena i'rabnya harus nasab sebagaimana maf'ul bih, ya. Maka di sini kita lanjut, ilaman, kecuali orang. Karena yang ada siapa? Dia. Berarti karena di sini dia menyimpan huwa. Nah, siapa dia? Inilah yang berkedudukan sebagai isimnya kana yang rofa. Maka di sini ini adalah isim kana, ya. Huwa yang tersimpan dhamir mustatir ini menjadi isimnya kana yang i'rabnya rofa, tapi kalimatnya tidak ada, kita sebut namanya dhamir mustatir. Kemudian khobarnya mana? Hudan, ini adalah khobar, ya. Tidaklah akan masuk surga kecuali orang yang dia adalah seorang Yahudi. Hudan ini adalah khobarnya kana yang i'rabnya nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah karena isim mufrad. Sudah. Au nasoro, au kalimat huruf ataf juga. Dia menghubungkan, tapi maknanya atau. Nasoro ini kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya dia sebenarnya jamak taksir, ya. Dia sebenarnya jamak taksir dari dari bentuk apa? Nusronun, ya, fa'lanu, nusron, nasroni. Nah, itu nasroni, dari kata-kata nasronu menjadi nasoro, ya. Mufradnya nasronu menjadi nasoro. Sudah. Di sini dia adalah jamak taksir. Kedudukannya apa? Kedudukannya dia adalah sebagai maktuf, ya, maktuf. Jadi kalau satu orang berarti nasroni, nah, nasrani. Kalau banyak nasoro. Sebenarnya dari kata-kata nasoro maknanya menolong, para penolong Nabi Isa, ya, para penolong. Nahnu angsorullah, itu ya, dari kata-kata itu. Baik, maktuf kemana? Kepada hudan. Hudan tadi adalah i'rabnya dia adalah nasab, berarti di sini pun dia harus nasab. Nasabnya jamak taksir harusnya dengan fathah, tapi tidak bisa nampak karena huruf akhirnya berupa alif. Sudah. Kemudian
au nasoro, tilka amaniyuhum, tilka bahwa hal itu, pernyataan itu, mereka mengatakan bahwasanya yang tidak akan masuk surga hanya kecuali Yahudi dan Nasrani. Tilka bahwa hal itu, ini namanya kalimat isim, hukumnya mabni. Mengapa kok mabni? Karena dia adalah isim isyarah, ya, isim isyarah. Kedudukannya apa? Kedudukannya dia adalah sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya harus rafa. Masya Allah. I'rabnya harus rafa. Rafa'nya isim isyarah tentu hanya dalam mahal. Amaniyuhum tilka, bahwa itu adalah amaniyuhum, angan-angan mereka. Lah amaniyu ini kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya sama, dia adalah jamak taksir dari umniyah, ya, angan-angan, ya, jamak taksir. Maka kedudukannya di sini apa? Sebagai khobar. Khobar i'rabnya harus rafa. Rafa'nya jamak taksir ditandai dengan dhammah. Amaniyuhum, hum seperti biasa sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kalau ada isim dhamir didahului kalimat isim, maka isim dhamir tersebut pastikan sebagai mudhof ilaih, i'rabnya jar namun hanya dalam mahal. Tilka amaniyuhum. Terus kemudian perintah berikutnya, qul, katakanlah wahai Muhammad, hatu, ya, datangkanlah siapa kalian, burhanakum, pada bukti kalian. Qul, katakanlah siapa kamu Muhammad. Ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il amr, hukumnya mabni. Mabni sukun, mengapa? Karena dia shahihul akhir. Qul, katakanlah, ini yang dikatakan, maka sebenarnya ini adalah maf'ul bih. Nah, ini maf'ul bih. Ini jumlah ini adalah perkataan yang dikatakan. Hatu, ini dari kata-kata hati, ini adalah fi'il amr, hukumnya juga mabni. Mabni apa di sini dia? Mabni dengan membuang nunnya. Datangkanlah oleh kalian. Hanya saja ini fi'il amr yang jamid, ya, tidak bisa ditasrif. Jadi hati itu adalah fi'il amr yang jamid, ya, dia hanya tercetak yaitu hanya fi'il amr itu, tidak bisa ditasrif. Di sini tapi dia bertemu dengan wawu jamak sehingga dia mabninya adalah mabni dengan membuang nunnya karena mengikuti kategorinya yang af'alul khomsah karena bersambung dengan wawu jamak. Jadi baik, kita lanjut. Ini fi'il amr, hukumnya mabni dengan membuang nunnya. Fi'il butuh pada fa'il, berarti fa'ilnya mana? Ini wawunya itulah yang menjadi fa'il, ya, fi'il amr dan fa'ilnya sudah. Hatu, datangkanlah siapa kalian, burhanakum, pada bukti kalian. Burhan itu kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Hatu, ya, maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah, burhanakum, ya, sudah seperti biasa, sudah kita temukan, kita sampaikan rumusnya. Kalau ada isim domir didahului kalimat isim, pastikan isim tersebut diidhofahkan kepada isim domirnya. Berarti isim domir ini kedudukannya sebagai mudhof ilaih, di mana i'rabnya harus jar namun jarnya hanya dalam mahal. Udah, katakan Muhammad, datangkanlah bukti kalian, in kuntum, jika ada siapa kalian adalah shodiqina, orang-orang yang benar. Ini adalah huruf syarat yang jawabnya dibuang, ya, yang jawabnya nanti dibuang. Kuntum ini dari kana plus tum, ya, kana plus tum kemudian dibaca jadi kuntum. Prosesnya bagaimana? Kita masuk di video lain kali. Jika ada yang ingin mendetailnya ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Tapi kalau sudah tahu ya alhamdulillah. Kalau yang belum, tanyakan di kolom komentar, akan kita jawab di video yang lainnya. Karena terus kemudian tum, jadilah dia kuntum, fi'il madhi mabni sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik tumnya ini. Ya, tumnya ini dhamir rafa mutahariknya ini kedudukannya sebagai isimnya kana. Isimnya kana sudah ingat ya, isimnya kana itu rafa seperti fa'il. In kuntum, jika ada siapa kalian, oleh karena itu isimnya kana kita baca apa siapa karena dia itu sama seperti fa'il, ya.
In kuntum, jika ada siapa kalian adalah shodiqin. Nah, ingat, karena punya amal isimnya itu harus rofa sama seperti fa'il, tapi khobarnya karena itu i'rabnya harus nasab sebagaimana maf'ul. Shodiqina ini dia adalah sebagai khobarnya karena i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Baik, semoga bisa dipahami i'rabnya. Kita akan masuk ke makna. Berarti kan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab menyatakan ya bahwasanya tidaklah akan masuk surga kecuali orang yang dia itu Yahudi, kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Nah, di dalam Al-Qur'an dibantah semuanya. Tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Ya, dan kemudian Al-Quran ini mengajak, lah inilah luar biasanya Al-Quran. Padahal Al-Quran ini kalamullah, tapi Allah menghargai manusia sedemikian. Mereka yang sudah sesat ini termasuk di satu sisi yang penghargaan sebagai manusia, di satu sisi adalah tantangan dari Allah. Ya, kalau kalian memang benar, klaim kalian itu jangan sekedar klaim, ayo hatu burhanakum, ya tunjukkan bukti kalian, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Mana kitabnya? Kalau kalian punya ketentuan, ya sudah di kitab kalian pun nggak apa-apa, tunjukkan mana di kitab kalian. Ya, dan ternyata tidak ada. Ya, baik. Jadi orang-orang semuanya ketentuannya adalah siapa? Kalau di dalam ayat yang lain itu Allah menyatakan laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab. Ya, pokoknya tidak ada. Ini bukan tentang klaim-klaiman. Ya, tidak boleh siapapun ngeklaim. Ketentuannya harus jelas. Barang siapa yang beriman, melakukan amal soleh dan seterusnya, dialah yang akan mendapatkan rahmat dan diberikan nikmat surga. Baik, Sobat Wadi rahimakumullah, di sini yang kita lihat bahwasanya kebaikan akhirat itu bukan ditentukan oleh dia masuk di dalam kategori agama apa, tidak ya. Orang Yahudi zaman dulu karena dia itu beriman terhadap kitab yang Allah berikan, ya, terus kemudian yang benar-benar mengikuti Nabi Musa, ya sudah, berarti dia adalah orang yang baik, ya, sehingga Allah akan menjadikannya dia menjadi ahli surga nantinya dengan rahmat Allah. Begitu datang Nabi Isa adalah Rasul Allah. Lah, maka orang-orang yang Yahudi yang kemudian tidak beriman kepada Isa, ya salah. Tapi mereka harus iman kepada Isa karena Isa adalah Nabi Allah juga. Maka mereka harus beriman kepada Isa dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Begitu kemudian Rasulullah SAW datang, maka seharusnya semuanya iman kepada Rasulullah karena ini juga adalah utusan Allah. Makanya kita dikatakan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita nggak boleh beriman kepada Al-Quran lalu kita menyepelekan tidak beriman kepada Injil, tidak beriman kepada Taurat, nggak boleh. Kita harus yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tanda orang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan juga apa yang diturunkan sebelummu. Oleh karena itu kita harus mengingat ini adalah sisi ilmiah dari Al-Quran, yaitu Allah, ada orang sudah sesat sekalipun oleh Allah ditantang. Ayo coba kalau memang itu benar, mana buktinya? Nah, ini yang harusnya kita tradisikan. Kalau Allah yang Tuhan saja itu mengajak berdiskusi, ya tidak asal tunjuk, tidak asal ini, harusnya kita manusia lebih dari itu. Maka jangan mudah menghakimi, jangan mudah menunjuk. Kalau ada orang yang berbeda, coba tunjukkan mengapa kok kalian seperti itu, apa cara berpikir kalian itu bagaimana. Nah, dari situ akan nampak kesesatan dan yang tidak. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan pemahaman. Saya Muhammad Wahyudi, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.